Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di hari Minggu yang cerah berawan ini, semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang menyimak video ini, baik melalui Facebook Live, IGTV maupun channelnya Rumah Hijaunet, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Nah sahabat-sahabat semua, sore hari ini adalah sebuah dokumentasi sebetulnya buat diri saya pribadi yang ingin saya simpan, saya sharingkan melalui channel-channel urban farming saya, bahwa hari ini di bulan April 2020 ini saya sudah menyelesaikan 4 buah komposter. 4 buah komposter yang ada di belakang saya ini, ada 2 yang ukuran M yang besar 90 liter dan ada yang 2 yang kecil ukuran S 60 liter. Ini adalah komposter-komposter yang sudah saya selesaikan dan hari ini baru saja selesai. Ini dipesan oleh beberapa sahabat-sahabat yang menjapri saya sejak bulan yang lalu ingin memiliki komposter di rumah. Dijaprinya itu sebelum suasana COVID ini terjadi, sehingga kebetulan selesainya sekarang pada saat PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini dilaksanakan. Mudah-mudahan proses pengiriman dan edukasi di lokasinya tetap bisa dijalankan, walaupun mungkin harus ada social distancing, ada penjagaan atau proses protokol kebersihan yang perlu kita patuhi bersama. Saya bersyukur hari ini komposter ini jadi, dan melalui channel ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua, baik yang nonton langsung di Facebook hari ini. Ada siapa tadi? Kayaknya ada yang ngasih jempol gede banget. Wih, Bang Agus Gunawan nih guru saya nih, Pak Trisna nih, ada abang saya Bang Wikan, ada Kak Siti Farida, dan ada guru saya Bu Andra. Sehat Bu, semoga selalu sehat dimanapun berada. Ya, saya sampai hari ini bersyukur, sangat menikmati sekali dan sangat bersyukur apabila bisa membantu sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangganya. Kenapa? Karena saya punya sebuah keyakinan, saya punya sebuah bayangan gitu ya, bahwa ketika kita bisa mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita di tempat kita sendiri dengan metode apapun, mau metode dengan menggunakan komposter seperti yang ada di belakang saya ini, mau dengan metode lubang organik, mau dengan menggunakan kompos pot, mau dengan menggunakan eco engine. Nanti di video selanjutnya saya mau sharing soal eco engine, itu juga salah satu metode composting yang kayaknya keren banget. Ada juga mungkin metode biopori dan sebagainya. Apapun metode yang mau sahabat-sahabat semua lakukan di rumah, itu akan sangat membantu mengatasi problematika tantangan lingkungan kita dengan memilah sampah rumah tangga, dengan memilah sampah organik. Dengan awalnya itu memiliki 2 tempat sampah dulu aja di rumahnya. Dengan melakukan itu di rumah, wah teman-teman sudah selangkah lebih dekat. Kita sudah selangkah lebih dekat untuk menuju Indonesia yang jauh lebih bersih, jauh lebih bermartabat dalam hal lingkungan dan sebagainya. Sungguh saya itu ketika mengerjakan 4 komposter ini, jadi saya juga mohon maaf mungkin buat sahabat-sahabat, kebetulan ini dipesan, ada yang akan saya diantar di BSD, ada yang ke Cibubur, ada yang 2 ini dipesan ke Depok, antara dikirim ke Depok atau nanti dikirim ke rumah kerabatnya di Jatinegara. Tinggal nanti mana yang terdekat saja. Tapi setiap saya mengerjakan komposter ini, saya mohon maaf kalau kemudian prosesnya tidak cepat. Artinya bukan begitu pesan besok ada atau nyetok, enggak. Saya memang tidak nyetok. Saya tidak nyetok, sistemnya PO. Dan kenapa PO? Saya mengerjakannya betul-betul dengan sepenuh hati, sangat sepenuh hati. Saya punya ini seperti saya melukis gitu ya, seperti kemudian sebagaimana saya kalau membuat instalasi hidroponik, itu betul-betul saya segenap energi, perhatian, cinta saya itu saya alokasikan kepada perangkat-perangkat yang ada di samping saya ini, yang di sekian katakanlah mungkin saya sudah hampir 40 instalasi yang ada tersebar di rumahnya sahabat-sahabatnya Rumah Hijaunet yang pernah memesan. Itu saya alokasikan karena saya punya keyakinan besar bahwa dalam hal composting misalnya, ketika kita bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita, maka kita semakin dekat menuju Indonesia yang lebih bersih. Kalau teman-teman berurban farming, maka
teman-teman bisa menjadi lebih sehat lagi karena apa? Bisa mengakses sayuran dengan antioksidan terbaik di rumah Anda melalui metode hidroponik. Sebuah metode yang sangat simpel, metode yang tidak perlu menyiram, Anda tinggal atur nutrisinya saja, pastikan kadar air tetap mengalir, dan semakin besar instalasi Anda dengan ongkos kerja yang sama atau cara kerja yang sama, Anda bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Jadi saya punya keyakinan yang sangat besar sebetulnya di dalam kegiatan composting urban farming ini, dan bisa jadi mungkin ini adalah salah satu panggilan saya gitu. Saya terpanggil sekali untuk menjadi sahabat buat teman-teman semua. Bersyukur sekarang era teknologi bisa berbagi melalui media sosial seperti ini. Bersyukur perangkatnya tersedia, internetnya ada, sehingga saya bisa mendokumentasikan dan berbagi semangat ini kepada sahabat-sahabat semua. Saya punya keyakinan teman-teman, setiap komposter yang saya buat atau mungkin juga yang sedang dibuat oleh para praktisi penyedia komposter atau kemudian baik skala rumah tangga maupun skala kawasan, karena saya punya mentor saya misalnya Mbak Gilda Yanti misalnya, wah itu beliau punya sebuah sudah geraknya sudah perusahaan PT XGS Safiera Global Sinergi. Nah itu sudah menjadi perusahaan yang memang bidangnya di bidang edukasi, skalanya kawasan, wilayah, dengan tantangannya sendiri, dengan keseruannya sendiri. Saya senang sekali mempelajari yang sedang beliau lakukan. Atau saya juga berada di sebuah grup namanya Grup Posko Hijau. Itu ada Pak Sonson Garsoni. Saya belum pernah bertemu beliau secara langsung, belum pernah belajar di TKP-nya secara langsung. Waktu itu sempat mau ikut workshopnya di Bandung, tapi antara jadwal saya yang meleset atau kemudian bergeser jadwalnya, sehingga kemudian belum ketemu, dan sampai sekarang masih belum punya kesempatan untuk hadir langsung di Bandung di workshopnya tempatnya Pak Sonson. Tapi saya ada di grup Posko Hijau dan saya melihat beliau punya sebuah kapasitas yang berbeda lagi dan concern yang sama untuk kemudian membantu Indonesia lebih dekat lagi untuk bisa memilah dan mengolah sampah baik rumah tangga maupun skala kawasan. Bahkan saya sampai dijapri sama Pak Sonson tempo hari karena beliau dijapri sama seseorang, Pak saya minta komposter yang speknya gini gitu. Wah, mungkin Pak Sonson sudah bukan di level rumah tangga seperti saya, jadi akhirnya saya dijapri, Mas Andito nanti kalau ada yang pesan komposter skala rumah tangga ke saya kasih Mas Andito aja ya, supaya kemudian tolong dibantu gitu. Dan saya dengan senang hati, termasuk ketika saya mencoba mendesain sebuah pelatihan composting online. Linknya bisa nanti saya share di bawah, ada bit.ly /pelatihan composting online, PK dan O-nya besar semua. Itu saya membuat pelatihan ini untuk kemudian membantu teman-teman yang mungkin belum kebayang gimana sih cara composting itu. Emang kita bisa memilah sampah rumah tangga kita gitu, bukannya bau nanti kemudian ada belatungnya, terus nanti tetangga gimana segala macam. Itu adalah sebuah proses yang niscaya. Saya membayangkan seperti ini. Bayangkan teman-teman kalau sedang mungkin waktunya untuk kemudian buang air besar atau BAB, atau waktu paginya Anda teman-teman di kamar mandi. Ketika BAB itu keluar, apakah aromanya enak? Jarang banget ya yang kemudian punya, BAB baunya harum, semerbak gitu, saya mau berlama-lama, jarang banget. Itu adalah memang bagian dari siklus kita sahabat semua. Siklus kita adalah ada kelahiran, ada kematian, atau ada pemanenan, atau kemudian ada waktunya buah itu matang, sisanya ya akan membusuk gitu. Nah, ketika orang lebih banyak fokus kepada kelahiran, lalu bagaimana yang mengatasi di bagian pembusukannya? Ya ternyata seperti katakanlah BAB itu ada sebuah cerita waktu saya kemudian ikut dalam kegiatan Bakti Nusantara di Pandeglang. Konon di Desa Picung tempat saya datang tempo hari itu warga masyarakatnya masih belum teredukasi untuk bisa menggunakan kakus dengan baik. Jadi hati-hati kalau jalan-jalan di sawah di sana, bisa-bisa kena ranjau gitu. Kenapa? Warganya memang masih buang kotorannya, buang BAB-nya itu di sembarang tempat, di sawah, di pinggir jalan segala macam. Mereka tidak teredukasi. Nah,
sampah rumah tangga kita, kalau kita tidak teredukasi untuk kemudian memilah dan mengolahnya, itu bisa jadi problem. Problem bukan hanya buat Anda yang nggak sengaja nginjek, atau mungkin buat kita yang kemudian ketika lewat TPS, TPA, wah luar biasa baunya. Problemnya problem bisa mengglobal segala macam. Bahkan saya pernah melihat di salah satu channelnya National Geographic, ada pulau sampah. Sampah kita yang ke laut itu berputar-putar di sana dan menjadi sebuah tumpukan pulau sampah di sana gitu. Bahkan kemudian air laut yang ketika disaring yang kelihatannya bersih, jernih, begitu disaring ternyata ada serpihan-serpihan plastik di sana. Ya, ini sih sebetulnya saya mengajak teman-teman untuk kemudian yuk kita bisa sama-sama melakukan langkah kita sendiri, langkah kita yang terdekat. Kita bisa ambil tanggung jawab terhadap sampah kita dengan cara apa? Dengan cara ini nih teman-teman. Saya kalau sharing tentang komposter, saya senang pakai kaos ini, kaos Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah. Karena apa? Karena memang inilah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Metodenya seperti apa? Nah, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang ada di tempat teman-teman. Boleh pakai komposter seperti ini, bisa pesan di saya, bisa pesan di toko online yang lain, bisa Anda buat sendiri. Bahkan saya punya videonya, mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa videonya channel Rumah Hijau yang lain. Boleh subscribe di channelnya Rumah Hijau. Di situ ada video tentang komposter, apa struktur yang ada di dalamnya, apa yang saya buat di sini. Silakan mau ditiru dengan senang hati. Makin banyak yang bikin komposter makin bagus. Nah, untuk pendampingannya, karena mungkin butuh waktu dan setiap orang punya proses, maka saya membuat pelatihan composting online ini supaya kemudian teman-teman yang ingin melakukan composting bisa saya bantu, dampingi sampai kemudian dari awalnya sampai kemudian bisa mengompos. Lalu kemudian ulangi sekali lagi setelah itu Anda lulus. Itulah pelatihan composting online. Dan kalau ada investasi, ada kontribusi, itu lebih buat memacu saya sebagai fasilitator untuk lebih mengingatkan teman-teman para peserta, yuk ayo tugasnya mana, atau juga buat teman-teman supaya punya komitmen. Karena gue udah bayar, masa udah bayar walaupun tidak mungkin murah ya, 50.000, saya juga pikir apa dicas agak gede aja ya biar lebih rajin. Tapi bukan itu sih sebetulnya tujuannya. Karena 50.000 itu seperti buat sekedar komitmen saja buat teman-teman supaya tahu bahwa mengolah sampah rumah tangga ini perlu dipelajari dan perlu dilatih. Dan saya saja 5 tahun saja masih ada kadang-kadang enggannya, malesnya dan sebagainya. Bagaimana kemudian buat teman-teman yang baru memulai, dan tidak ada kata terlambat buat memulai. Karena sekali lagi bumi ini bukan buat kita saja, karena kita cuma hidup berapa lama sih teman-teman? Paling bisa dapat rezeki 80 tahun, 90 tahun udah rezeki banget. Sisanya apa? Buat anak cucu kita. Kalau mau ngutip salah satu guru saya, Mas Gobin, apakah kita mau mewariskan bumi kita kepada anak cucu kita dengan bumi yang penuh sampah? Ya, kita tidak bisa mencegah sampah itu buat datang dan beredar, tapi setidaknya kita bisa melakukan langkah-langkah kecil di rumah kita sendiri. Mungkin salah satunya dengan memiliki komposter ini atau mengikuti pelatihan composting online yang saya adakan. Sahabat semua, terima kasih yang sudah hadir. Ada Kak Ali yang fair sama Mas Taufik Rahman yang juga ikut hadir di Facebook Live hari ini. Semoga sharing saya bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, selamat memilah dan mengolah sampah rumah tangga Anda. Semoga komposter-komposter ini bisa sampai di pemiliknya masing-masing dengan baik, dan semoga kita bisa melalui masa-masa di rumah aja untuk membatasi penyebaran virus Corona atau COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan dan tetap di rumah, dan nikmati hari-hari kita. Dan ini kesempatan yang bagus untuk kemudian kita mulai merenungi. Mungkin ini waktu yang tepat kita mulai menjaga bumi kita lebih baik lagi dengan memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Sampai kita ketemu lagi sahabat semua di channelnya Rumah Hijau yang lain. Bye. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.